Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat materi, dan tentu saja nikmat iman dan Islam sebagai penyempurna dari segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta ahli bait beliau, kerabat beliau, para sahabat, dan semoga kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah di atas al-Islam, istiqamah dalam ittiba kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mengambil faidah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Kitabul Jami' min Bulughil Maram di Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana ini adalah bagian akhir dari kitab Bulughul Maram yang berisi hadis-hadis yang banyak berkaitan dengan adab dan akhlak seorang muslim, tuntunan akhlak dan adab seorang muslim berdasarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 dari Babul Adab dalam Kitabul Jami' ini, yakni hadis yang berkaitan dengan adab-adab makan. Maka ini hadis, kemudian kita kalau melanjutkan hadis ke-7, hadis ke-7, hadis ke-8, 9, ke-10 dan ke-11 ini sebenarnya sudah kita baca, sudah masuk di dalam pembahasan hadis-hadis yang sebelumnya. Tapi kita akan bacakan saja karena kita sudah bahas. Hadis yang ke-7, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, li yusallimis saghiru 'alal kabir, hendaklah yang muda memberikan salam terlebih dahulu kepada yang tua, wal marru 'alal qa'id, dan orang yang berjalan memberikan salam terlebih dahulu kepada orang yang duduk, wal qalilu 'alal katsir, dan kelompok yang sedikit jumlahnya memberikan salam terlebih dahulu kepada yang banyak. Muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat li Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan warraqibu 'alal mashi, dan orang yang berada di kendaraan, orang yang naik kendaraan hendaklah memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki. Ini sudah kita bahas, masuk dalam pembahasan
hadis yang pertama ketika kita membahas tentang adab-adab salam, masuk dalam bab hakul muslim alal muslim idza laqitahu fasallim alaih. Kalau berjumpa hendaklah ucapkan salam. Kita sudah bahas adab-adab salam, termasuk hadis ini masuk dalam bagian itu. Hadis yang ke-8, wa an Ali radhiyallahu anhu, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ay yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati ay yuradda ahaduhum. Jika suatu rombongan lewat, maka cukup satu orang di antara mereka yang mengucapkan salam mewakili semuanya, dan cukup satu orang saja yang menjawab salam mewakili semuanya. Rawahu Ahmad wal Baihaqi, riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi. Ini juga masih pada bab salam, adab di dalam mengucapkan dan menjawab salam. Hadis yang ke-8. Berikutnya hadis yang ke-9. Wa anhu, dan darinya juga dari Ali bin Abi Thalib. Hadis yang sebelumnya dari Ali bin Abi Thalib, maka ini juga wa anhu, darinya juga dari Ali bin Abi Thalib. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian mendahului orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Nasara bisalam, dengan salam. Wa idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyaqih. Jika kalian bertemu dengan mereka di sebuah jalan, desaklah mereka ke tempat yang paling sempit. Akhrajahu Muslim, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ini juga sudah kita bahas di dalam pembahasan adab-adab salam. Tidak boleh kita mendahului salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya. Di dalam hadis ini ada keterangan idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyaqih. Kalau berjumpa dengan mereka hendaklah didesak ke tepi jalan yang sempit. Hadis ini ada satu keterangan yang menerangkan bahwa ini disampaikan oleh Nabi SAW waktu itu setelah orang-orang Yahudi, ya, setelah orang-orang Yahudi melakukan pengkhianatan kepada orang-orang Muslim di Madinah, sehingga kemudian menunjukkan bahwa orang mukmin itu memiliki kekuatan, sehingga kemudian orang Yahudi kalau bertemu dengan mereka jangan diberi ruang kepada mereka, tidak usah dikasih hati kepada mereka yang pada waktu itu memerangi orang-orang Islam. Kemudian hadis yang ke-10, wa anhu, dan darinya juga, berarti dari Ali bin Abi Thalib juga, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Apabila seorang di antara kalian itu bersin, maka hendaklah ia mengucapkan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah, dan saudaranya yang mendengarkannya ia mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatinya. Fa idza qala lahu yarhamukallah, apabila ia kemudian mengucapkan yarhamukallah, falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum, maka hendaklah kau mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, hidayah kepadamu, dan memperbaiki keadaanmu. Akhrajahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini juga masuk dalam pembahasan adab bersin, masih pada hadis yang pertama pada waktu itu. Wa anhu qal, dan darinya juga dari Ali bin Abi Thalib, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang ke-11, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman, janganlah salah seorang di antara kalian minum sedangkan ia dalam keadaan berdiri, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini juga masuk dalam pembahasan yang kemarin, ya, yakni sunnahnya minum sambil duduk, ya. Ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Kita sudah bahas sampai kepada hukumnya, tidak sampai kepada hukum haram. Jadi hanya saja lebih utama kalau seseorang itu minum dan juga makan sambil duduk, tidak sambil berdiri. Itu adab yang lebih utama.
kalaupun terjadi, apalagi kalau kemudian dalam keadaan darurat, tidak ada tempat duduk dan sebagainya, bukan sesuatu yang tercela. Jangan sampai kita kemudian melihat orang makan atau berdiri sambil duduk, jangan sampai dicela, karena memang itu bukan sesuatu yang tercela. Cuma kalau dia makan dan minum sambil duduk itu terpuji, gitu, ya. Ini sudah kita bahas pada waktu yang sebelumnya. Nah, maka kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-12 dan 13. Insyaallah pada malam hari ini kita bahas dua hadis yang ke-12 dan ke-13, karena dua hadis ini saling berkaitan, masih dalam satu tema. Hadis yang pertama, hadis yang nomor 12, wa anhu, dan darinya juga, dari Ali bin Abi Thalib juga, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamini wa idza naza'a falyabda bishimal. Jika salah seorang di antara kalian memakai sandal, hendaklah ia memulai dari yang kanan, dan apabila hendak melepaskannya, maka hendaklah ia melepas dari yang kiri terlebih dahulu. Wal takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Hendaklah ia menjadikan kaki kanan yang pertama ketika memakai sandal, dan yang terakhir kali ketika melepas sandalnya. Muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa anhu, dan darinya juga, dari Ali bin Abi Thalib, terakhir, oh bukan, ini hadis yang sebelumnya dari Abu Hurairah ya, yang apa namanya, yang terakhir. Oh betul, dari Ali. Wa an Ali, bentar ya. Ya betul, dari Ali. Berarti ini juga dari Ali. Wa anhu, dan darinya juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin, janganlah seorang di antara kalian berjalan fi na'lin wahidatin, dengan satu sandal saja. Wal yun'ilhuma jami'an au liyakhla'huma jami'an, hendaklah pakai dua-dua sandal itu, kanan dan kiri, atau dilepas sekalian dua-duanya. Ini adab memakai sandal. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini adalah hadis yang berbicara tentang adab memakai sandal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menarik. Ini menunjukkan, hadis-hadis semacam ini menunjukkan betapa sempurnanya Islam ini. Agama Islam ini luar biasa sempurnanya. Sampai perkara pakai sendal saja itu diurus, ada tuntunannya di dalam Islam. Adakah agama sesempurna ini? Bukan kurang kerjaan, mosok tokoh sebesar Nabi ngurusi masalah sendal saja, cuma pakai sendal diurusi. Apa enggak ada urusan lain, pekerjaan lain? Ada pekerjaan lain, urusan lain diurus juga. Dari yang paling besar, ngurus negara, ngurus ekonomi negara, ngurus politik sebuah negara, Nabi SAW pimpin, Nabi SAW bimbing, tuntun, sampai perkara yang paling kecil yang orang mungkin anggap remeh, Nabi SAW berikan tuntunan, sampai urusan memakai sandal. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa Islam ini agama yang sempurna, dan bukan semata agama yang hanya mengurusi persoalan ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, seremonial belaka. Bukan terbatas pada persoalan-persoalan ritual, sholat, zakat, puasa, haji, bukan itu aja Islam itu. Nah, ini harus kita pahami, harus dipahami betul oleh orang-orang Islam, oleh orang-orang mukmin, orang-orang muslim, bahwa agama Islam itu agama yang syumul, lengkap, sempurna,
ya, syamil kamil, mencakup segala aspek dan sempurna Islam ini. Adakah ideologi atau agama lain yang kemudian mengurus sampai sedemikian rupa detailnya urusan kehidupan manusia? Ya. Semua aspek, bukan hanya persoalan ibadah, ritual saja. Jadi Islam itu ajarannya bukan hanya di masjid saja, di luar masjid, di rumah tangga. Cara orang makan kemarin sudah kita pelajari, cara orang kemudian bertutur kata, cara orang bermajelis, bahkan urusan bersin, sampai perkara mengurus sandal, bagaimana cara pakai sandal, bagaimana berpakaian, itu diatur, diurus di dalam agama kita. Karena memang agama Islam ini agama yang sempurna, agama yang lengkap. Jadi kita nggak perlu noleh kanan kiri, tengok kanan kiri, cari solusi-solusi lain di luar daripada Islam. Kita sudah punya satu ideologi yang lengkap, komplit paketnya. Dan ingat, ajaran Islam itu bukan pilihan. Silahkan, ini ada hidangan, Bapak boleh ambil yang mana suka, yang tidak suka ditinggal. Bukan begitu Islam. Ini paket. Kalau Anda mau jadi seorang muslim, namanya juga muslim. Makna orang muslim itu maknanya adalah orang yang istislam, dia pasrah kepada Allah. Maksudnya pasrah kepada seluruh tatanan, tuntunan, aturan Islam, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dari soal ibadah ritual sampai persoalan-persoalan mengatur kehidupan sosial, sampai tata busana pun, cara berpakaian, memakai sandal termasuk. Semua paket bagian daripada Islam. Tidak boleh kita menyukai atau mengambil salah satunya, meninggalkan yang lainnya. Ini ya. Akan tetapi hari ini ya, orang-orang sekuler, mereka menginginkan, orang-orang sekuler ini orang yang mau mengambil agama tetapi sesuai selera mereka saja. Harusnya Allah itu turunkan agama, Rasul diutus, Nabi diutus, diberi agama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur manusia. Nah, orang sekuler ini pengennya mereka yang mengatur agama. Pengennya mereka yang mengatur agama. Sehingga diatur, oh agama bagus, ini agama bagus, tapi dipilah-pilah yang bagus. Wah, ini yang di masjid silahkan. Tapi ada yang ingin kami nikmati, kami pengennya berpakaian itu bebas-bebas saja, maka nggak boleh diatur. Akhirnya mereka bahkan mengatur aturan agama. Ini ada aturan agama, orang pakai pakaian seperti ini harus menutup aurat. Ini kok tiba-tiba ada manusia bikin aturan yang mengatakan tidak boleh lembaga pendidikan, sekolah memaksa murid-muridnya untuk memakai pakaian sesuai ajaran agama. Loh, padahal itu kewajiban. Lama-lama nanti bisa-bisa muncul ada tidak boleh sekolah mewajibkan muridnya sholat, mewajibkan muridnya puasa, kan sama-sama kewajiban. Lama-lama begitu. Kalau kita diam saja, itu semua ajaran agama nggak boleh diam. Setuju betul kalau ada orang non muslim kemudian dipaksa memakai pakaian sesuai ajaran kita. Nah, itu mungkin yang perlu diperbaiki. Nggak boleh kita maksa kepada orang lain. La ikraha fid din, nggak boleh maksa orang untuk ikut agama. Tapi kalau orang sudah masuk agama Islam, berarti dia wajib dipaksa untuk mengikuti aturan-aturan Islam. Sebagaimana orang di luar negeri tidak boleh kita paksa jadi warga negara Indonesia. Tapi kalau orang sudah jadi warga negara Indonesia, wajib bagi dia mengikuti aturan-aturan dan undang-undang negara Indonesia, kan gitu. Sama begitu juga Islam. Tidak boleh kita maksa orang masuk Islam. Tapi kalau orang sudah jadi orang Islam, wajib dia dipaksa tunduk patuh kepada syariat agama, termasuk dalam persoalan pakaian. Nah, lembaga pendidikan, sekolah mendidik anak-anak untuk mengikuti atau melaksanakan kewajiban. Kok ada lalu aturan yang mengatakan murid tidak boleh dipaksa, tidak boleh diwajibkan memakai pakaian berdasarkan agama tertentu. Loh, ya. Kalau guru atau sekolah tidak boleh memaksa agama lain memakai
pakaian sesuai agama Islam. Nah itu boleh, betul itu. Tapi kalau secara umum itu maknanya guru Islam tidak boleh maksa muslimah pakai jilbab. Lama-lama begitu nanti nggak boleh maksa, nggak boleh dipaksa untuk sholat. Ini sekulerisasi nih. Nah, ini orang-orang sekuler sesuai seleranya nanti. Nanti lama-lama orang tua yang membangunkan anaknya di subuh hari itu kekerasan dalam rumah tangga. Itu lama-lama begitu. Nanti ada anak-anak yang lapor, apalagi kalau nanti ada batasan. Kalau di luar negeri kan ada batasan usia, di mana anak itu punya hak untuk mengurus dirinya sendiri, tidak boleh diatur orang tuanya. Kalau usia sudah 17 tahun, kalau dia dipaksa oleh orang tuanya, dia boleh lapor. Nanti ada anak 17 tahun dibangunkan oleh ibunya, bangun sholat subuh, susah bangun, disiram air sama mamanya, dilaporkan polisi mamanya. Suatu saat bisa begitu nanti, ya kan? Wah, Ustaz ini ketinggian ngomongnya, terlalu berlebihan. Ada negara yang lebih Islami daripada negara kita, pernah lebih hancur daripada negara kita. Islamnya lebih rusak apa? Turki itu kurang apa? Khilafah pernah tegak di sana, hukum Islam pernah tegak di sana. Tapi ketika sekulerisme itu betul-betul kafah ditegakkan di sana, azan pun nggak boleh pakai bahasa Arab. Dulu Turki itu sempat azan tidak boleh pakai bahasa Arab. Ya, padahal dulu di sana hukum Islam tegak seluruhnya. Orang wanita keluar nggak boleh pakai atribut agama. Apa? Jilbab nggak boleh. Ya, itu di Turki. Nah, kalau Turki saja bisa terjadi seperti itu, alhamdulillah. Hari ini pemimpin-pemimpin yang peduli kepada Islam mengembalikan satu demi satu syariat itu. Adzan sudah mulai bahasa Arab, orang sudah mulai boleh pakai jilbab, bahasa Arab sudah mulai dipelajari. Madrasah-madrasah aktif kembali. Dulu nggak boleh orang pakai bahasa Arab, itu bahasa agama, nggak boleh. Di madrasah-madrasah nggak boleh diajarkan agama. Sekarang sudah mulai kembali. Kalau kita diam saja, syariat ini digulung satu demi satu, sedikit demi sedikit, dan kita diam saja, lama-lama habis juga. Lama-lama orang boleh sholat di masjid saja. Kalau di tempat ya di luar nggak boleh ajarkan, laksanakan agama Islam. Lama-lama nanti akhirnya orang sholat nggak boleh di masjid, di rumah aja. Karena nanti kalau ketahuan menunjukkan ekspresi beragama di ruang publik, dianggap ini menyalahi prinsip sekulerisme misalnya. Nah ini ya bahaya. Orang Muslim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara kafah, maksudnya menerima seluruh aturan-aturan Islam. Dan itu sekali lagi ini kata kuncinya, itu bukan pilihan dalam arti kita boleh mengambil, boleh tidak, bukan, tapi wajib, itu tuntunan kita mengambil seluruh nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hikmah besar kita belajar persoalan-persoalan yang kelihatannya kecil, sunnah ini ya. Sunnah memakai sandal, perkara kecil. Ini menunjukkan bahwa agama ini memang bukan buatan Nabi Muhammad, bukan buatan manusia. Karena kalau manusia itu kapasitas pemikirannya, kapasitas kecerdasannya terbatas. Banyak tokoh-tokoh dunia, ada tokoh politik, dia nggak ngurus ekonomi, ngurus saja politik, profesor ahli politik, terkenal dia, nggak ngurus ekonomi dia, ditanya ekonomi nggak ngerti. Profesor ahli ekonomi, ditanya politik dia nggak ngerti. Profesor ahli politik, ahli ekonomi, nggak ngerti masalah sosial dia. Kenapa? Ya karena saya sibuk ngurusin. Tapi karena agama yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah agama yang datang dari Allah, bukan buatan Nabi sendiri, tidak ada yang ketinggalan. Karena Allah yang ngingetin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu selalu diingatkan. Apa yang diucap Nabi itu bukan atas pikiran Nabi sendiri, tapi semua atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan memang agama ini datang dari Allah, bukan buatan manusia sendiri. Ada orang tuh yang punya kepedulian dalam persoalan bahwa ini ekonomi masyarakat ini rusak, saya bangun ekonomi, dia dorong orang untuk menghidupkan ekonomi, tapi dia lupa mungkin sosial yang lain sajalah. Ini tidak Nabi semua. Kalau dulu sekolah itu ada istilah Ipolek Sosbudhankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan, semua diajar di dalam Islam, bahkan lebih daripada itu, ya.
bukan hanya itu saja, tapi bahkan kebersihan diurus dalam Islam. Etika, adab diurus di dalam Islam, lebih lengkap lagi. Ideologi ada ideologi komunisme misalnya, marxisme, tokohnya besar, tokohnya banyak misalnya. Tapi nggak ada di dalam kitabnya Karl Marx itu Das Kapital ya katanya, itu kitab sucinya orang komunis itu kan. Itu adakah di situ misalnya adab buang hajat? Nggak ada. Kalau kita fikih Islam itu mulai dari toharo, ada buang hajat, sampai pemerintahan, sampai bagaimana aturan berperang ada. Kita belajar nih Bulughul Maram nih, ya. Ini baru Bulughul Maram nih, kitab belum semua ini. Itu sudah bab-babnya sudah lengkap. Mulai bab toharo sampai bab imaroh, bab kebersihan sampai bab pemerintahan, gitu ya. Menunjukkan luar biasanya Islam ini. Nah, ini persoalan yang mesti kemudian menjadikan kita bangga sebagai seorang muslim. Satu, bangga. Kedua, kemudian harus timbul kesadaran bahwa kita harus sungguh-sungguh belajar Islam supaya kita betul-betul bisa berislam secara kafah dalam semua aspek kehidupan kita. Jangan sampai kita ritualnya ikut Islam, ikut sunnah, ya, ritual ibadahnya kita konsisten kepada sunnah, tapi kemudian dalam urusan yang lain, dalam urusan ekonomi, dalam urusan politik, dalam urusan sosial, kita nggak mau pakai Islam. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kemudian apa di antara hikmah ini sebelum kita masuk pada pokok daripada isi hadis ini ya. Ini mengingatkan kepada kita, bab sandal ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita belajar sunnah pakai sandal aja itu jadi pahala. Kalau kita ngerti ilmunya, pakai sandal jadi pahala. Pakai sandal bernilai ibadah. Kalau kita paham ilmunya, ngikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini hikmahnya. Jadi pahala. Sebaliknya, kita sering sampaikan di masjid sekalipun kalau tidak dilandasi dengan ilmu, kita nggak ngerti ilmunya, belum tentu kita bisa meraih banyak pahala di masjid. Maka ilmu itu menjadi penting. Kemudian berikutnya apa hikmahnya? Betapa kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW sangat menyayangi umatnya. Dalam hal kecil, Nabi SAW tidak abaikan itu. Karena itu memang amanah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Semua nilai kebaikan, semua nilai kebenaran itu mesti disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sampai urusan kecil, persoalan sandal pun tidak luput dari Nabi SAW. Karena Nabi SAW ini sifatnya Rasul, ya, itu diantaranya adalah tabligh, menyampaikan, ya, kan sifat Rasul itu siddiq, ya, tabligh, amanah, kemudian apa, fatanah, kan begitu ya. Itu sifat Rasulullah SAW, tabligh, menyampaikan semua, sekecil apapun, kalau itu kebaikan pasti disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, semua pasti disampaikan oleh Nabi SAW. Ini perkara pakai sendal, perkara kecil, apalagi perkara yang lebih besar, apalagi dalam persoalan ibadah, apalagi dalam persoalan ritual, ya. Maka tidak boleh di dalam agama ini, tidak boleh seseorang membuat ibadah sendiri yang dia anggap itu baik, padahal Nabi SAW tidak ajarkan. Maka wajar Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang kami tidak ajarkan, tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Kenapa? Karena semua kebaikan diajarkan oleh Nabi SAW, nggak ada yang luput. Maka tidak bisa kita mengatakan bahwa wah, ini ada kebaikan baru nih, zaman Nabi belum ada, wah ini bagus ini, saya kerjakan sendiri. Nabi aja nggak tahu, kan nggak mungkin, karena Nabi tahu dan Nabi sampaikan, ajarkan kepada kita, ya, bahkan sampai persoalan memakai sandal sekalipun. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada pokok pembahasannya adab memakai sandal.
Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza falyabda bis shimal wal takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau kamu pakai sandal, mulai dari yang kanan kemudian melepasnya dengan dari yang kiri. Hendaklah engkau menjadikan yang kanan itu sebagai awal dan yang kiri sebagai akhirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang gemar sekali, dan ini menjadi sunnah bagi kita untuk kita ikuti, bertayammun. Bukan tayamum ya, tayammun, nun ujungnya. Maknanya apa tayammun? Tayammun itu selalu mendahulukan yang kanan dalam persoalan-persoalan yang baik, dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Memakai sandal tadi, kanan dulu, pakai sepatu kanan dulu, pakai pakaian kanan dulu, pakai baju, lengannya kanan dan kiri, ya. Maka kanan dulu dipakai. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, sangat suka. Yu'jibuhu itu apa sih? Kalau kata orang Banjar tuh ketujuh, Pak. Nah, kalau bahasa Indonesianya ketujuh itu apa, Pak? Ya. Kata orang Banjar tuh ketujuh. Ya itu tadi, suka melakukan sesuatu. Apa? Yujibuhut tayammun, ketujuh bertayammun, mendahulukan yang kanan. Dalam perkara apa? Fi tana'ulihi, dalam memakai sendal. Wa tarajjulihi, ketika bersisir. Nabi sisiran tuh kanan dulu. Nabi itu, Pak, rambutnya Nabi itu belah tengah. Nabi itu rambutnya belah tengah. Dalam riwayat disebutkan dulunya, awalnya Nabi itu suka meniru apa namanya, pendeta-pendeta Nasrani, pendeta Yahudi, tokoh-tokoh ahlul kitab, karena mereka ini agama samawi. Dilihat mereka rata-rata pada waktu itu kalau sisir rambut belah pinggir. Tapi kemudian ketika datang syariat, kemudian dilarang seorang muslim meniru-niru orang kafir, maka semua dirubah. Mulai dari ritual kiblat berubah, ya kan? Dulunya ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Haram, sampai bahkan kemudian ya soal puasa, kalau kita baca sejarahnya, dulu puasa itu sebagaimana puasanya orang dahulu, berubah puasa sendiri. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk apa namanya, belahan rambut. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya ganti model belah tengah. Ya. Ini bukan berarti paten kalau yang belah pinggir. Dulu itu untuk menyelisihi ahlul kitab, menyelisihi orang Yahudi, ya. Kalau sekarang Yahudinya belah tengah juga, ya kita selisihi juga, misalnya gitu ya. Itu menjadi ciri khas tapi ya. Nah, Nabi sisirnya kanan dulu, menyisir pun Nabi dahulukan kanan dulu. Wa tuhurihi, dan dalam bersuci, ketika Nabi wudu, ketika Nabi mandi, maka siram sebelah kanan dulu, ya. Wa fi sya'ni kulli, dan dalam segala hal, dalam segala perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersuci, wudu tadi itu, masuk masjid kanan dulu, masuk rumah kanan dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kalau bersuci tadi, wudu, mandi, siwak, ya, siwak kanan dulu, sunnah. Ketika bersiwak itu sebelah kanan dulu. Tayammun, mengambil keberkahan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya memberi giliran di dalam majelis. Ada satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika duduk bermajelis bersama para sahabat, minum. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Nah, minum tuh bergantian, bergiliran, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada yang kanan. Ada satu riwayat Nabi mengatakan, waktu itu yang sebelah kanan ada anak muda, di situ ada orang tua. Nabi ingin sih sebenarnya memberikan minuman itu kepada yang tua duluan, tapi karena anak muda ada di sebelah kanan, Nabi minta izin dulu. Wahai anak muda, ini habis diminum Rasul, boleh nggak kalau saya kasihkan yang tua dulu? Kamu kan berhak begitu, ya, kanan dulu. Nah, kalau di riwayat itu disebutkan si anak muda ini tidak mau kasih. Oh, nggak mau, saya tetap harus duluan, karena dia mau bekas Nabi yang masih ya tangan pertama itu mau dia dapatkan. Anak muda nggak mau, ini jatah saya. Akhirnya diberikan kepada anak muda yang berada di sebelah kanan. Ya, kalau kita belajar ya, mulai dari yang kanan dulu, misalnya begitu ya, urutan dari sebelah kanan itu tayammun dalam perkara yang baik.
Tapi tidak untuk misalnya masuk ke tempat yang kotor, masuk ke kamar mandi misalnya, nah, itu masuk kaki sebelah kiri, keluarnya sebelah kanan, dibalik. Ini ya. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Kalau kita lepas dahuluan sebelah kiri. Lepas sandal sebelah kiri terlebih dahulu. Lepas pakaian sebaiknya lepas sebelah kiri terlebih dahulu. Itu yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adab di dalam, salah satu adab di dalam memakai sandal atau secara umum berpakaian, kita kanan terlebih dahulu. Maka pakai sandal perhatikan kanan dulu, ya. Sekalipun misalnya ada yang, tapi saya kidal Ustaz, selalu kiri dulu, ya. Kidal itu, orang kidal itu kan tangan kirinya biasanya lebih kuat daripada tangan kanannya, tidak sebagaimana orang pada umumnya. Tapi tetap tidak ada ceritanya kalau orang kidal berubah dong, kanannya jadi kiri Ustaz, enggak, ya. Tetap kanannya tetap kanan. Kalau dia pakai sandal ya tetap biasakan sebelah kanan terlebih dahulu. Mungkin kalau dia kerja karena tangannya lebih kuat sebelah kanan, menulis mungkin tangan kiri mungkin, ya. Dalam riwayat disebutkan Umar bin Khattab itu juga kidal, ya. Kidal Umar itu kalau nempeleng orang tangan kiri dan nempelengnya. Cuma sekali tempeleng pingsan orang itu baru kiri, belum kanan. Gitu, itu Umar bin Khattab kidal. Tapi makan tetap pakai tangan kanan, ya. Karena apa? Kemarin sudah kita bahas, setan makan pakai tangan kiri. Itu adab memakai sandal. Berikutnya hadis yang ke-13, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Janganlah seorang di antara kalian berjalan hanya dengan memakai satu sandal saja. Wal yun'ilhuma jami'an au liyahlahuma jami'an. Hendaklah ia memakai dua-duanya atau melepas kedua-duanya. Nah, ini ya. Ini adab ketika memakai sendal. Jangan pakai sendal itu sebelah saja. Ini menunjukkan syariat luar biasa tadi, luar biasa. Bukan hanya fungsi utama kita pakai sandal, pakai pakaian itu fungsi utamanya nutup aurat, menjaga dari bahaya dan sebagainya, tapi juga diperhatikan. Agama kita ini memperhatikan bukan hanya etika tapi juga estetika. Memperhatikan bukan hanya adab tapi juga keindahan, kepantasan itu diperhatikan. Karena keindahan, kepantasan, estetika ini juga meningkatkan nilai diri seseorang, kan gitu. Orang yang biasa memakai pakaian yang pantas, kan begitu, pakai pakaian yang bagus. Sunnah di dalam Islam itu pakai berpakaian itu yang bagus, bukan cuma fungsinya tadi mungkin untuk menutup aurat dan sebagainya, tapi juga keindahan itu diperhatikan di dalam Islam, ya. Keindahan di dalam Islam, ya. Jadi fungsi pakaian itu juga sebagai memperindah diri atau berhias, menghias diri. Jadi boleh berhias itu, ya. Pakai pakaian yang bagus, pakai sandal yang bagus, dan itu bukan termasuk kesombongan. Suatu ketika dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada secuil sebesar dzarrah daripada kesombongan. Qala rajulun, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Kata laki-laki itu, ya Rasul, ada orang, ini si fulan itu, ya, ada orang yang kalau pakai pakaian, pakaiannya selalu bagus, sandalnya bagus, nah, itu sombong ya, begitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan, ya, bukan. Kalau pakai pakaian yang bagus, sandal yang bagus itu boleh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Ya. Yang namanya sombong itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Pakai pakaian yang bagus boleh, tapi kalau sudah meremehkan orang lain, saya pakai pakaian bersindak kayak kamu kumuh, nah itu sudah sombong namanya. Saya pakai sandal bagus, enggak kayak kamu sandal swallow, misalnya begitu.
Ya, itu sudah meremehkan orang, itu sombong namanya. Ya, tapi kalau pakai pakaian yang indah, pakai pakaian yang bagus, bahkan diperintahkan oleh Al-Quran ketika kita hendak pergi ke masjid, pakai pakaian yang bagus, berhias kalau mau masuk masjid. Dalam surah Al-A'raf ayat 31 kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, hendaklah engkau berhias, pakai pakaian yang bagus kalau kamu mau masuk masjid. Hendak berangkat ke masjid, pakai pakaian yang bagus. Jangan kita ke mall aja. Kita kalau ke mall dandan setengah mati, bingung cari pakaian. Mana baju bagusku? Mau ketemu gubernur, mau ketemu pejabat, pakai pakaian terbaik kita. Bahkan kadang-kadang, wah seminggu lagi mau ketemu dengan gubernur, wah saya nggak punya batik saya udah lama beli baru dia. Tapi ke masjid, berangkat ke masjid kayak sarung pakai kaos oblong, ya kayak sarung pakai kaos oblong. Itu pun sarungnya udah 3 bulan dicucinya. Ya, kira-kira bisa nggak kita nemui gubernur seperti itu? Ya, nah, bisa ini mau temu Allah, masa kemudian kita nggak pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang bagus. Belum setrika dulu. Anak kita mau sekolah aja nggak disetrika pakaiannya, setrika dulu kita omelin. Masa kita mau ketemu Allah pakaiannya ala kadarnya. Maka sunnah pakai pakaian yang bagus, yang rapi, ya pakai wewangian. Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnahkan kita pakai wewangian, dan Nabi sangat menyukai wewangian. Pakai pakaian yang indah, yang bagus, rapi, ya. Walaupun bagus, rapi, ya, indah itu tidak mesti mewah. Tetap nggak boleh kita bermewah-mewah, itu tetap tidak boleh. Bagus tapi sederhana, ya, sederhana. Tentu tidak boleh kita bermewah-mewah. Wow, mau masuk masjid atau mau pengajian, bajunya pakai baju ini katanya harus bagus, harus indah, pakai baju harga 10 juta misalnya, sandalnya 60 juta, ya kan ada itu ya. Sekarang itu lagi ngetren tuh anak-anak muda, wah berlomba-lomba hidup hedonis itu, atau kalau sekarang istilahnya hypebeast. Celana harga 2 juta, sepatu 60 juta. Jadi seluruh badannya wah kira-kira ya 1 miliar lah, keliling itu 1 miliar dipakai. Belum lagi pakai cincinnya 10, satu cincin 10 juta, 20 juta. Ya. Kalau ketemu orang udah nggak begini lagi, dua-duanya harus ditunjukkan. Begitu ya. Nggak boleh juga itu bermewah-mewah. Pakai pakaian yang mahal, berlebih-lebihan, nggak boleh juga. Bahkan dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingatkan untuk tidak memakai pakaian yang berlebihan. Ya, diperintahkan kita senantiasa memakai pakaian yang sederhana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, man tarakal libasi tawadu'an lillahi wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi khulalil imani sya'a yalbasuha. Barang siapa meninggalkan pakaian yang mewah disebabkan dia tawadhu di hadapan Allah, sedangkan ia sebenarnya mampu, bukan nggak mampu, ya, pakai pakaian sederhana, niscaya Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segenap makhluk, dan ia disuruh memilih jenis pakaian mana saja yang ia kehendaki untuk dikenakan. Ini keutamaan orang yang sederhana. Sebaliknya, orang yang pakai pakaian yang berlebih-lebihan supaya kemudian terlihat beda, terlihat mewah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, hadis dari riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, man labisa thawba syuhratin minad dunya albasahullahu thawba madzallatin yaumal qiyamah. Barang siapa pakai pakaian syuhrah itu ketenaran, pakai pakaian yang ditujukan untuk supaya dia dilihat orang, jadi pusat perhatian. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nanti di hari kiamat Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan. Pakai pakaian supaya kelihatan wah, supaya dihormati oleh orang. Ya, para ulama itu menjelaskan yang dimaksud dengan pakaian syuhrah itu pakaian yang dipakai untuk menarik perhatian. Bisa jadi dia mewah sekali, bertabur berlian, kasih emas dan sebagainya, mengkilat, ya, atau mencolok misalnya, menyalahi adat, ya, menyalahi adat.
orang laki-laki pakai pakaian merah, kuning, hijau kayak pelangi misalnya begitu ya. Sepatunya sebelahnya warna merah, sebelahnya warna putih misalnya begitu. Supaya dilihat orang, supaya menarik perhatian. Itu termasuk pakaian syuhrah. Ya. Atau kalau tidak mewah, terlalu terlalu kumuh. Ya, terlalu kumuh. Itu juga pakaian syuhrah. Supaya pengen dilihat orang itu, ya, supaya jadi perhatian, pakai pakaian tambal-tambalan, entah mungkin ingin dilihat jadi orang sederhana, ya. Nah, itu pakaian syuhrah juga itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apalagi pakaian yang mewah-mewah, berharga mahal, berlebih-lebihan, itu tidak boleh. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memakai pakaian. Jadi diperhatikan tetap keindahan, kepantasan itu tetap diperhatikan. Nggak boleh kita pakai pakaian atau pakai sandal sebelah saja. Pasti menunjukkan ketidakpantasan. Selain itu juga berbahaya. Pakai sandal, pakai sepatu bot sebelah aja, insya Allah jalannya terjungkal-jungkal gitu. Kalau pakai sepatu sebelah, apalagi pakai sepatu sebelah haknya tinggi misalnya, ya, insya Allah terjungkal-jungkal. Ada kaidah la dharara wa la dirara, tidak boleh melakukan sesuatu yang bahaya atau membahayakan orang lain. Bahkan ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan khusus dengan ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah. Sesungguhnya syaitan itu berjalan dengan satu sendal saja. Salah satu kesukaan syaitan itu pakai sendal cuma sebelah. Sehingga para ulama berdasarkan hadis-hadis ini, sebagian ada yang sampai kemudian mengatakan hukumnya haram pakai sendal sebelah tadi itu, ya. Sebagian lagi mengatakan hukumnya makruh, ya. Kalau darurat lain cerita, misalnya sebelahnya putus, terus kalau dilepas kaki ini bahaya, banyak duri, banyak kotoran, banyak ranjau misalnya, lebih baik kita pakai, nggak boleh. Tapi kalau tidak ada, lebih baik dipakai dua-duanya atau dilepas kedua-duanya, dicangking aja sekalian. Itu di antara adab di dalam memakai sandal. Yang terakhir ini ada tambahan di antara adab memakai sandal ataupun khususnya sepatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyan ta'ilar rajulu wa huwa qa'imun. Nabi melarang pakai sepatu dalam keadaan berdiri, ya. Sunnahnya pakai sepatu sambil duduk. Nah, ini sunnah. Walaupun tidak sampai haram hukumnya seseorang pakai sepatu sambil berdiri, tapi sunnah pakai sepatu itu duduk. Nah, itu diantara adab-adab memakai sandal ataupun sepatu juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua, memudahkan kita untuk mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai persoalan-persoalan terkecil dan semua persoalan kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kiranya dapat saya sampaikan. Usikum wa nafsi bittaqullah ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama Gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIP dakwah, kirim ke 0811 586 1331.